Selama 13 tahun, Erich Kempka adalah pengemudi pribadi Adolf Hitler. Kedekatannya dengan pemimpin Reich ketiga menjadikannya saksi istimewa pada era itu, dan salah satu dari sedikit orang yang selamat yang menyaksikan keruntuhan terakhir rezim. Dia ada di sana di lorong-lorong kanselari yang hancur, mengamati dari dekat hari-hari terakhir atasannya, dalam sebuah episode yang sudah menjadi bagian dari sejarah. Bagi Hitler, menyerah tidak pernah menjadi pilihan. Seperti Mussolini, dia menolak untuk menjadi tontonan bagi musuh-musuhnya. Dia berbagi pandangan fatalistik itu dan bertindak sesuai dengan itu. Kempka melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan menceritakan apa yang dialaminya seperti yang akan dilakukan oleh orang biasa yang terjebak dalam keadaan luar biasa. Kesaksiannya menyangkal versi pelarian dan menawarkan detail yang tepat tentang jam-jam terakhir di Berlin. Apakah akhir itu benar-benar definitif, atau apakah Hitler berhasil melarikan diri sebelumnya? Pria di belakang kemudi. Pada tanggal 25 Februari 1932, sebuah telegram tiba di kantor pusat partai di Essen ditujukan kepada pengemudi muda itu. Pesan itu memerintahkan kehadirannya pada tanggal 26 Februari di Berlin, di Hotel Kaiserhof, untuk melapor ke ajudan sekretariat pribadi. Atasannya saat itu, Gauleiter Terboven, telah berangkat ke Berlin 2 hari sebelumnya untuk menghadiri sesi Reichstag, dan penerima telegram itu bertanya-tanya apakah mungkin dialah yang mengirim perintah itu. Dia sama sekali tidak tahu alasan panggilan itu dan tidak membayangkan betapa pentingnya hal itu bagi masa depannya. Dia melakukan perjalanan di kursi keras kelas 3 dan perjalanan itu terasa tak berujung. Sepanjang jalan, dia meninjau secara mental setiap kemungkinan kesalahan yang telah dilakukan, tetapi karena tidak menemukan apapun, dia berasumsi bahwa komunikasi itu tidak meramalkan sesuatu yang tidak menguntungkan. Setibanya kereta di stasiun Friedrichstraße di Berlin, dia bergerak di tengah kerumunan yang memenuhi jalanan hingga mencapai Wilhelmsplatz. Dia berhenti sejenak untuk mengamati penampilan modern dan elegan Hotel Kaiserhof. Akhirnya, dia melewati pintu putar dan memasuki lobi yang penuh dengan pria dan wanita terhormat. Dia menghampiri seorang petugas hotel yang tanpa bertanya apa-apa membawanya menyusuri lorong berkarpet ke kamar Bruckner, ajudan Adolf Hitler. Setelah sapaan singkat, Bruckner menyuruhnya menunggu di aula. Di sana dia terkejut menemukan sekitar 30 orang lagi berasal dari berbagai wilayah Jerman dipanggil melalui telegram ke hotel yang sama. Semua berbagi kegugupan dan antisipasi. Perlahan-lahan dia mengetahui bahwa orang-orang itu menjalankan fungsi yang serupa. Mereka adalah pengemudi anggota terkemuka partai. Masing-masing berasumsi bahwa panggilan ini berarti sesuatu yang luar biasa dan menunggu untuk dipilih untuk misi khusus. Akhirnya, sebuah pemberitahuan membuat mereka pindah ke kamar 135. Dipimpin oleh seorang petugas hotel, mereka memasuki ruangan tempat Hitler tinggal dan bekerja di Berlin. Secara naluriah, tanpa ada yang memerintahkan, mereka berbaris setengah lingkaran sesuai dengan tinggi badan. Dia yang paling pendek berada di ujung kiri. Ketika membandingkan penampilannya dengan rekan-rekannya yang berpenampilan lebih baik, harapannya berkurang. Bruckner mengumumkan nama-nama sementara Hitler menginterogasi satu persatu tentang pengalaman profesional. Tibalah gilirannya dan dia menjawab, ayah penambang di Oberhausen, 21 tahun, pengemudi Gauleiter Terboven. Kemudian dimulai pertanyaan teknis tentang merek mobil, terutama Mercedes dengan kompresor, jumlah tenaga kuda, pembelajaran mengemudi, dan cara bertindak di tikungan tajam tanpa visibilitas. Pertanyaan-pertanyaan itu berurutan dengan cepat dan menuntut jawaban segera, tetapi dia berhasil menjawab dengan benar. Dia merasa pusing karena kegembiraan dan antusias dengan gagasan mengemudi di seluruh Jerman untuk pria yang sudah dianggap sebagai tokoh publik paling relevan di negara itu. Ketika ujiannya selesai, Hitler menjabat tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada para kandidat yang dengan cemas menunggu keputusan. Bruckner menjelaskan bahwa pengemudi baru dibutuhkan untuk layanan pribadi Hitler, selain Herr Schreck yang sudah menduduki posisi itu. Yang terpilih akan diberitahukan kemudian.
Setiap peserta menerima 15 mark dan dipersilakan pergi. Jam-jam yang tidak pasti kembali sampai. Setelah menerima telegram dari Kasaparda di Munich, Kemka akhirnya dipanggil dan disambut oleh Julius Schreck, pengemudi pribadi Führer, yang memperkenalkannya pada praktik dengan Mercedes yang kuat. Demikianlah perjalanan pertamanya ke Berlin dimulai. Di ibu kota, ia diperkenalkan lagi kepada Hitler. Kali ini obrolan lebih bersifat pribadi. Hitler tertarik pada keluarganya dan kehidupan sebelumnya. Di sanalah dimulai hubungan kepercayaan yang dipertahankan selama bertahun-tahun hidup bersama secara konstan. Kampanye pemilihan presiden dimulai. Dia mengendarai mobil tamu, menempuh jarak jauh setiap hari. Mereka tiba tepat waktu di desa dan kota tempat Hitler berpidato dan segera berangkat setelah setiap pidato. Dia iri pada Schreck dan senang ketika dia bisa menggantikannya. Bahkan setelah upaya orasi yang hebat, Hitler tetap jernih dan berbicara dengan pengemudi. Dia secara pribadi menyiapkan makanan ringan untuk orang di belakang kemudi untuk menghindari kelelahan. Dengan peta di lututnya, dia menandai rute dan menghitung waktu untuk tiba tepat waktu. Pengemudi hanya perlu mengemudi dan memenuhi jadwal. Setelah beberapa pidato di utara, mereka kembali dari Hamburg. Schreck menderita keracunan dan keesokan harinya, Hermann Göring menggantikan tempatnya. Saat senja, mereka tiba di Stettin dan sebelum pensiun ke hotel, Hitler memintanya untuk mempelajari mobilnya untuk menggantikan Göring dan membawanya malam itu juga ke Landsberg an der Warthe. Konvoi berangkat antara pukul 2 dan 3 pagi dan di pagi hari mereka tiba di Kastil Liebenau, di mana mereka disambut dengan ramah. Hitler permisi dan mundur untuk beristirahat di kamarnya, sementara pengawal dan tamu dijamu. Saat itu Hitler tidak menghadiri perjamuan, dan setelah mengambil alih kekuasaan, dia menjalani kehidupan yang sederhana. Sebagai aturan umum, dia tidak minum alkohol, dan hanya dalam kasus luar biasa, dia minum bitter lambung untuk meredakan gangguan lambung yang berasal dari gas perang dari Perang Dunia Pertama. Kampanye pemilihan berakhir. Sekembalinya ke Munich, mereka telah menempuh 12.000 kilometer, jarak yang tidak pernah terulang dalam waktu sesingkat itu. Schreck, yang sudah pulih, mengatakan kepadanya bahwa kampanye itu adalah perjalanan percobaannya. Hitler telah menyatakan kepuasan atas kondisinya sebagai pengemudi. Tugas barunya adalah membawa mobil Führer dalam perjalanan di Munich dan sekitarnya dan terus mengemudi mobil tamu dalam perjalanan panjang. Selama 1932, dia menempuh lebih dari 120.000 kilometer. Siang dan malam dia melintasi Jerman dan mengalami saat-saat menyenangkan. Dia tidak merasa bepergian dengan bos, melainkan dengan teman yang lebih tua dan kebapakan. Hitler hampir tidak pernah berbicara tentang politik dengannya, tetapi dia tahu dia bisa menceritakan masalah pribadinya kepadanya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan memastikan bahwa pengemudi menerima akomodasi dan makanan yang baik di jalan. Dia biasa mengatakan bahwa dia mempercayakan hidupnya di tangan pengemudi dan penerbang. Kampanye pemilihan baru dimulai. Dalam 15 hari, Hitler menyampaikan sekitar 50 pidato dan perjalanan menjadi lebih sering. Untuk pertama kalinya, pesawat digunakan untuk mendapatkan kecepatan. Perjalanan panjang membuat Schreck kelelahan dan Jerman dibagi menjadi 2 zona. Schreck mengemudi di barat laut dan dia di seluruh negeri. Bertahun-tahun berlalu tanpa mengubah posisinya di samping Hitler. Dia menemaninya dalam semua perjalanan, di dalam dan di luar Jerman, dengan pesawat, kereta api, atau kapal. Ketika Führer tidak menggunakan mobil, dia adalah bagian dari rombongannya sebagai tamu. Pada tanggal 16 Mei 1936, ia dipanggil ke kediaman Hitler di Prinzregentenplatz di Munich. Dengan sedih, dia mengumumkan kematian Schreck, teman setianya. Dia menunjuknya sebagai penerus dan kepala taman kendaraan Führer, menaikkannya pangkat menjadi SS Sturmbannführer. Dia mengambil hak dan kewajiban pendahulunya. Kematian Schreck yang tak terduga memengaruhinya, karena sejak awal dia memperlakukannya sebagai rekan dekat. Dia tidak tahu tentang penyakitnya yang mengejutkannya saat bepergian dari Berlin ke Munich dan menyebabkannya meninggal karena meningitis di rumah sakit tanpa sempat dia ucapkan selamat tinggal. Demikianlah dimulainya bagi kepala taman yang baru suatu tahap kerja keras dan tanggung jawab permanen. Dia harus tersedia setiap saat dan hampir tidak punya waktu luang. Ditambah dengan pembelian mobil baru, kurangnya garasi,
perekrutan mekanik, dan urusan administrasi malam hari. Hitler memberinya kepercayaan besar, tetapi menuntut pelaksanaan perintahnya secara tepat. Kepercayaan itu merupakan dorongan kuat baginya. Dia menikmati mengawasi mobil dalam pembangunan. Di bawah pengawasannya dan bekerja sama dengan Daimler-Benz, tidak hanya mobil-mobil Führer yang terkenal yang dibuat, tetapi juga kendaraan segala medan untuk uji coba dan manuver. Mobil-mobil ini digunakan di daerah pegunungan dan memiliki kinerja yang baik dalam perang. Atas perintah Hitler, dia menyerahkan satu uji coba kepada layanan pengawasan Berchtesgaden untuk menyelamatkan 2 pendaki di Watzmann. Berkat ini, lebih banyak unit dibuat untuk pos penyelamat. Dia juga mengawasi mobil dengan badan khusus yang dimaksudkan untuk dihadiahkan kepada negarawan asing. Dia sering mengunjungi pabrik untuk memeriksa setiap detail. Dia biasanya hanya mendedikasikan 1 hari untuk tugas ini dan harus menggunakan malam hari untuk memenuhi kewajiban lainnya. Hitler menginginkan laporan terus-menerus tentang kemajuan dan sangat tertarik pada inovasi teknis. Pada suatu kesempatan dia mengusulkan untuk membangun mobil lapis baja untuk Hitler. Dia menolak ide tersebut, menyatakan bahwa bahaya tidak mungkin datang dari rakyat Jerman dan bahwa dia tidak percaya kekuatan asing akan mencoba membunuhnya. Dia yakin bahwa mereka tahu betapa Eropa bergantung pada perannya. Awal perang mengejutkannya. Sebagai kepala taman kendaraan, dia tidak siap. Sejak saat itu, dia terus memikirkan mobil lapis baja, dan pada tahun 1939, meskipun penolakan sebelumnya, dia memesan satu atas kemauannya sendiri yang penampilannya identik dengan yang biasa. Ketika dia berbicara dengan Martin Bormann untuk menutupi biaya, dia menolak, tahu bahwa Hitler menganggapnya tidak perlu. Dia harus meminta teman-teman yang mampu untuk membayarnya. Pada tanggal 8 November 1939, upaya pembunuhan terhadap Hitler terjadi di Bürgerbräukeller. Kejadian itu memberinya kesempatan untuk memberitahu bos tentang mobil lapis bajanya. Dalam perjalanan dari stasiun Anhalt ke kanselari, dia berhasil meyakinkan Hitler untuk melihatnya. Setibanya di sana, dia memerintahkan untuk mengeluarkannya ke halaman. Hitler memeriksanya dengan penuh minat, sementara dia menjelaskan bahwa kaca memiliki beberapa lapisan dengan ketebalan total 45 mm, sisi-sisinya memiliki pelat baja setebal 3,5 hingga 4 mm, dan lantainya memiliki pelat setebal 9 hingga 11 mm sebagai perlindungan terhadap ranjau atau bahan peledak, cukup terhadap senjata portabel dan muatan dinamit 500 gram. Hitler tersenyum pada Bormann dan berkata bahwa mulai sekarang dia hanya akan menggunakan mobil itu karena selalu ada seseorang dengan niat jahat yang mungkin muncul. Bormann tidak punya pilihan selain membayarnya. Tidak lama kemudian Hitler memintanya untuk berkeliling Berlin di malam hari dengan Volkswagen sederhana tanpa pengawal. Dia menyukai perjalanan ini untuk melihat pembangunan ibu kota tanpa kemacetan lalu lintas. Dia tidak ingin membahas masalah politik dalam ingatannya, tetapi dia mencatat apa yang dikatakan Hitler malam itu ketika berhenti di depan rumah pariwisata yang sedang dibangun di sebelah jembatan Potsdam. Dia menyesali perang karena tanpanya Berlin dan kota-kota lain di Reich akan segera memiliki penampilan baru. Mobil lapis baja itu akhirnya membuat Hitler antusias dan dia menerima perintah untuk memesan beberapa lagi. Kemudian dia ditugaskan untuk menyerahkannya secara pribadi kepada kepala negara asing. Pada bulan Desember 1941, dia membawa mobil sedan terbuka lapis baja Daimler-Benz 150 kepada Marsekal Finlandia von Mannerheim. Selama tinggal di Finlandia, dia mengamati kekurangan makanan penduduk dan sekembalinya ke Rustenburg, dia memberitahu Hitler yang memerintahkan pengiriman 50.000 ton gandum kepada pemerintah Finlandia. Pada kesempatan ulang tahun Mannerheim yang ke-57, dia ditugaskan untuk mendapatkan 3 kendaraan segala medan Steyr yang dia kirimkan di Stettin. Pada hari ulang tahun itu, Hitler mendarat di lapangan terbang Finlandia, dilakukan demonstrasi, dan dia secara pribadi menyerahkan mobil-mobil itu. Pada bulan Januari 1942, dia tiba di Bukares dengan limusin lapis baja untuk Marsekal Antonescu yang sakit flu. Meskipun kondisinya demikian, Marsekal bangkit keesokan harinya untuk menerima hadiah dari Hitler.
Sekembalinya dari misi itu, dia dikirim ke Sofia untuk menyerahkan mobil lapis baja lain yang ditujukan kepada Raja Bulgaria. Di sana dia mengetahui bahwa raja itu jatuh sakit parah setelah kembali dari tamasya dan mandi air dingin. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Dia tinggal sampai pemakamannya dan sebulan kemudian kembali untuk menyerahkan kendaraan itu kepada Pangeran Cyril, saudara laki-laki dan wali kerajaan. Dia juga menyerahkan kendaraan lapis baja kepada kepala negara lain saat itu. Beberapa di antaranya kemudian dilarang atau dieksekusi, termasuk Quisling dan kepala Yugoslavia. Obersalzberg, lingkaran pribadi di sekitar Hitler. Selama Paskah 1932, dia pertama kali naik ke Obersalzberg. Aksesnya sulit, terutama jika turun salju. Mobil tidak bisa naik dan barang bawaan harus diangkut dengan kereta luncur sementara pengunjung naik berjalan kaki. Hanya Goebbels karena kesulitan berjalan yang dibawa dengan kereta luncur. Istrinya dan Harald kecil naik berjalan kaki. Saat itu, kediaman yang disebut Wachenfeld belum menjadi milik pemimpin. Dia baru saja menyewanya dari Frau Winter yang menerimanya sebagai hadiah dari suaminya. Itu menggunakan nama gadisnya. Rumah itu kecil dan hanya cukup untuk beberapa orang. Para kolaborator yang datang diinapkan di wisma terdekat seperti Platterhof. Yang mengorganisir rumah adalah saudara perempuan bos, Frau Raubal, yang mengurus dapur dan suasana yang nyaman. Tempat itu menawarkan ketenangan yang sangat dia hargai. Pada 1933, dengan keuntungan dari buku yang ditandatangani oleh bos, properti itu dapat dibeli. Dia sendiri yang merancang perluasan dan demikianlah Berghof muncul. Obersalzberg segera menjadi tujuan yang didambakan untuk pembangunan baru. Salah satu yang pertama pindah adalah Martin Bormann. Mencari privasi, bos membuat tanahnya dikelilingi pagar. Ketika Bormann membangun rumahnya di dekatnya, dia mencoba membujuknya untuk mengabaikan pagar, tanpa berhasil. Jawabannya jelas, tanah itu telah dibeli dengan uangnya dan di situ akan dilakukan apa yang dia putuskan. Pada musim gugur 1936, Frau Raubal pensiun dari Berghof dan tidak lama kemudian menikah dengan Profesor Hamish yang akhirnya meninggal dalam perang. Sampai pecahnya konflik, beberapa pengurus rumah tangga, semuanya sudah tua, mencoba mengisi posisi di rumah, tetapi tidak ada yang tahan dengan ketinggian. Ketika perang dimulai, Eva Braunlah yang mengambil alih manajemen dengan bantuan pasangan muda yang juga bertugas di pintu masuk. Eva datang dari bekerja di studio foto Hoffmann di Munich. Karena kehadirannya di kediaman menjadi hal biasa, bos melarikan diri ke Obersalzberg setiap kali dia menemukan waktu, baik akhir pekan maupun liburan. Dia melakukan pendakian ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Baginya, sudut pegunungan itu adalah tempat yang paling dia rasakan miliknya sendiri. Tempat itu menjadi sangat terkenal dan setiap hari menerima banyak pengunjung. Sudah dalam tahapnya sebagai kanselir, Berghof juga mulai digunakan untuk kunjungan resmi dengan tokoh-tokoh penting seperti raja, pangeran, atau duta besar, termasuk Raja Boris dari Bulgaria. Keamanan Obersalzberg dikelola oleh Korps Perlindungan yang bertanggung jawab kepada Himmler. Unit ini muncul pada 1933 dan didedikasikan untuk melindungi tokoh-tokoh pemerintah. Beberapa anggota pertamanya berasal dari penjaga Presiden Bavaria Held. Tidak semua termasuk dalam SS dan tidak semua berasal dari partai, tetapi mereka tetap bersama pemimpin sampai akhir. Satu kompi Waffen-SS yang diperbarui setiap 6 bulan menjalankan fungsi sebagai penjaga kehormatan. Setelah perang berlangsung, bos hampir tidak pernah meninggalkan markasnya dan hanya sesekali kembali ke Berghof. Eva Braun tetap di sana sampai Maret 1945 ketika dia berangkat ke Berlin untuk menemaninya sampai akhir. Salah satu anggota lingkungan bos yang paling mencolok adalah Dr. Theo Morell. Meskipun keahlian profesionalnya tidak dapat dipertanyakan, kehadirannya menjadi kunci setelah dia memperoleh hasil yang konkret. Pada 1938, Hoffmann jatuh sakit parah dan para dokter menyerah. Saat itulah Morell muncul yang berhasil menstabilkannya. Episode ini menghasilkan rasa terima kasih yang besar dari bos terhadapnya, sampai-sampai mengundangnya sebagai pendamping dalam perjalanannya. Kedatangan Morell menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan tersebut.
Tanpa jabatan formal dan dengan kesulitan mengikuti ritme kelompok, kehadirannya membutuhkan perhatian khusus yang hanya sedikit yang bersedia memberikannya. Selama kunjungan di Innsbruck, setelah beberapa acara berturut-turut, Bos jatuh sakit dengan gejala flu. Dokter yang bertugas memperingatkan bahwa dia tidak akan dapat berbicara keesokan harinya. Saat itulah Morel meminta untuk memeriksanya dan menjanjikannya pemulihan yang cepat. Dia memberinya suntikan, inhalasi, dan kompres hangat. Keesokan harinya, Bos berbicara dengan normal. Setelah episode itu, Morel ditawari posisi sebagai dokter pribadi. Dia menerima menyerahkan praktiknya kepada seorang kolega dan bergabung dengan lingkaran permanen. Perlakuan dia ramah kepada semua orang tanpa memandang pangkat. Dia mendapat simpati di antara para prajurit, tetapi dia menjaga jarak dari perwira tinggi. Dia menghindari kontak sosial dan hanya fokus pada fungsinya. Dia sangat menikmati makan, meskipun dia tidak merokok atau minum. Dia terutama menggunakan vitamin, baik dalam bentuk pil atau secara intravena. Persiapan ini dia produksi di laboratoriumnya sendiri. Dia memperoleh hasil yang terlihat dalam beberapa kasus seperti asisten Kraus yang sakit sebelum bepergian dan Lady Mitford yang sembuh setelah infeksi paru-paru yang parah. Selama di penangkaran, dokter menceritakan sebuah episode yang menandai asal mula desas-desus tentang keracunan. Setelah upaya pembunuhan pada tanggal 20 Juli 1944, Bos dirawat oleh seorang spesialis telinga. Dokter ini, sambil menunggu di kamar, menemukan kotak pil yang bertuliskan anti-gas. Pil itu mengandung, di antara zat lain, strychnine. Meskipun Bos meminumnya sesekali untuk meredakan perutnya, dokter militer mengambil beberapa dan mengirimkannya untuk dianalisis. Setelah diberitahu oleh Dr. Brand, yang sudah berselisih dengan Morel, dia menelepon dan memanipulasi data, melebih-lebihkan jumlah harian yang dikonsumsi. Berdasarkan perhitungan yang salah, Brand dan dua dokter lainnya menyimpulkan bahwa Bos sengaja diracuni. Brand memberitahu Himmler yang segera datang. Selama makan, Brand menghadapi Morel, menuduhnya secara langsung. Morel pergi berbicara dengan Bos yang menganggap masalah itu tidak penting. Ketika Himmler menghadapinya, Bos turun tangan dan melarangnya ikut campur lagi dalam masalah itu. Sejak saat itu, para dokter yang terlibat disingkirkan. Dokter THT diusir dari markas, ahli bedah dikirim ke garis depan, dan Brand dilarang masuk kembali. Dr. Morel, yang sudah dipenjara, terus menurun dan meninggal dalam keadaan miskin dan sakit pada 1948. Martin Bormann sebaliknya adalah jenis sosok yang berbeda. Kalkulatif, dingin, dan dengan kapasitas kerja yang besar, ia dianggap sebagai salah satu yang paling dibenci oleh lingkungannya. Mereka mengenalnya pada 1932 masih sebagai kepala asuransi SA. Dia menampilkan dirinya sebagai orang yang suka menolong atasannya dan ramah kepada rekan-rekannya. Dia bekerja tanpa henti dan itu memberinya kenaikan pangkat. Hess memilihnya sebagai asisten dan dia segera menjadi tangan kanannya. Perilakunya berubah pada 1936 ketika dia melihat kesempatan untuk menetap di dekat Bos di Obersalzberg. Dia membeli tanah dengan dalih memperluas area peristirahatan pemimpin. Dia meyakinkan bahwa para petani ingin menjual dan dia membayar harga yang sangat tinggi. Pada akhirnya ia menjadi pemilik utama daerah itu setelah Bos. Langkah selanjutnya adalah sesekali muncul di acara makan, meminta izin untuk hadir, dan kemudian membuat alasan karena terlalu banyak pekerjaan. Taktik itu membuat Bos melihatnya sebagai yang paling rajin. Begitulah cara dia memperoleh administrasi Berghof, dari mana dia memperluas pengaruhnya. Dia memperlakukan bawahannya dengan pasang surut. Dia bisa menunjukkan dirinya ramah dan murah hati, dan kemudian mempermalukan mereka dengan keras. Dia memecat dan mempekerjakan tanpa batasan. Dengan orang-orang yang dekat dengan Bos, dia selalu tersenyum. Dia suka membangun. Dia merenovasi rumah dan menyiapkan akomodasi baru. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah kedai teh di puncak Kehlstein yang diakses dengan lift. Kunjungan yang gagal di tempat itu memungkinkannya untuk membuka penyelidikan terhadap Bruckner yang sudah lama ingin dia singkirkan.
Dia mendapatkan pensiunnya dan kemudian mengganti seluruh tim ajudan dengan staf yang selaras dengannya. Yang secara resmi bertanggung jawab adalah Schaub, tetapi tanpa bobot nyata. Bormann dan Himmler mempertahankan persahabatan yang palsu. Di belakang, mereka bersaing dengan sengit. Dia juga mencoba merusak citra narator sendiri, tetapi tidak pernah berhasil menggusurnya. Ketika Hess terbang ke Inggris, Bormann merayakannya. Surat yang ditinggalkan Hess diinterpretasikan sebagai tindakan naif, bukan sebagai pengkhianatan. Ditunjuk sebagai penerus Hess, dia menghilangkan semua jejaknya, foto, buku, sebutan. Dia bahkan meminta untuk mengganti nama salah satu putranya yang merupakan anak baptis mantan letnan. Obsesinya untuk mengontrol meluas ke segalanya. Dalam sebuah episode domestik, dia menghukum istrinya karena sehelai kemeja dan mengusirnya dari rumah bersama anak-anaknya selama 5 minggu. Tidak mudah bagi siapapun untuk menghindarinya. Bahkan menteri seperti Funk mengeluh tentang campur tangannya dalam setiap pertemuan dengan bos. Untuk menyenangkan bos, dia berpura-pura menjadi seorang vegetarian meskipun dia makan daging secara diam-diam. Dia berhenti merokok karena ketaatan. Dia memesan ringkasan buku untuk menyimulasikan membaca dan menggunakannya sebagai percakapan di meja. Satu-satunya kekhawatiran adalah Eva Braun yang lolos dari kendalinya. Meskipun demikian, dia mencoba menghalanginya. Pengaruhnya tumbuh hingga menjadi sangat diperlukan. Dia memenuhi setiap perintah dengan tepat. Dia bahkan memindahkan petani dalam satu malam untuk membersihkan pemandangan. Dia menanam seluruh pohon untuk memberikan keteduhan selama salam kepada publik. Praha tanpa pertahanan dan front timur, sisi tersembunyi kekuasaan. Sementara di tingkat eksternal Hitler mengumpulkan kemenangan dengan penggabungan kembali Saar, aneksasi Austria, dan perebutan Sudetenland, sikapnya menunjukkan lebih banyak kepercayaan diri dan keamanan daripada sebelumnya. Pada tanggal 15 Maret 1939, ia menerima perintah untuk segera memobilisasi iring-iringan kendaraan dengan kemampuan segala medan menuju Dresden, dengan instruksi untuk menjaga komunikasi permanen dengan unit tersebut. Pada hari yang sama, Presiden Cekoslowakia, Dr. Hacha, akan tiba di Berlin. Dia menjemputnya di stasiun Anhalt menggunakan mobil yang ditugaskan untuk korps diplomatik. Saat memasuki halaman kanselari baru, terdengar nada lagu kebangsaan Ceko. Di depan pasukan Leibstandarte SS, kepala negara meninjau barisan dan disambut oleh Hitler secara pribadi di pintu masuk utama. Pembicaraan berlanjut hingga dini hari tanggal 16. Beredar kabar bahwa pemimpin Ceko yang kelelahan karena intensitas diskusi harus dibantu oleh dokter pribadi Führer, Dr. Morel, yang menyadarkannya dengan suntikan glukosa yang dikombinasikan dengan vitamin. Pagi itu juga, perjanjian pertama ditandatangani. Salah satu pengemudi di bawah Kempka membawa presiden kembali ke stasiun karena dia ingin kembali ke Praha sesegera mungkin. Mengikuti instruksi sebelumnya, Kempka telah memindahkan konvoinya yang terdiri dari 10 mobil yang disiapkan untuk medan sulit dan 4 truk ke stasiun kecil yang terletak di daerah perbatasan antara Saksen dan Cekoslowakia. Pukul 6.30 pagi, Hitler berangkat dari Berlin dengan kereta khusus bersama tim militernya. Di bawah hujan salju lebat, mereka tiba di perbatasan, di mana konvoi kendaraan sudah menunggu mereka. Kempka kembali mengemudikan mobil Führer secara pribadi yang duduk di kursi penumpang. Mobilnya memimpin iring-iringan. Di perbatasan, petugas bea cukai dari kedua negara sudah diberitahu dan mengangkat palang tanpa menghentikan kendaraan manapun. Hujan salju semakin intensif, yang memaksa mereka mengemudi dengan sangat hati-hati. Salah satu truk kehilangan kendali dan terbalik di luar jalan. Tidak ada waktu untuk menunggu bantuan, jadi mereka membongkar isinya dan membaginya di antara yang lain sebelum melanjutkan. Sekitar pukul 4 sore, mereka memasuki Praha. Kota itu melanjutkan aktivitasnya yang biasa dan lewatnya konvoi hampir tidak disadari. Hujan salju terus turun dengan deras. Kelompok itu langsung menuju Hradčin, markas eksekutif Ceko. Tidak ada yang diberitahu tentang kedatangan mereka, jadi ketika mereka tiba, mereka tidak disambut. Mereka menginap di salah satu sayap samping gedung dan tidak lama kemudian satu seksi batalion insinyur SS tiba. Unit lainnya belum berhasil maju karena cuaca buruk dan es di jalan.
1 jam kemudian, Presiden Hacha tiba dari Berlin. Setelah bertemu Hitler yang sudah menetap, dia menyatakan keheranannya atas kecepatan mereka maju. Tanpa penundaan, mereka melanjutkan pembicaraan dan dokumen yang disepakati ditandatangani. Keesokan harinya, anggota kabinet Ceko dan beberapa komandan tinggi tentara datang ke Hrachin, di mana mereka secara resmi diperkenalkan kepada Hitler. Pada saat itu, satu-satunya kehadiran militer Jerman di Praha terdiri dari Hitler, tim dekatnya, dan unit Zeni yang disebutkan. Para prajurit ini berasal dari seksi pelatihan di Dresden. Peralatan mereka terbatas, sedemikian rupa sehingga kelompok pengawal Führer harus menyerahkan sebagian senjata otomatis mereka untuk memperkuat para pendatang baru. Memikirkan situasi itu, Kempka terus mengingat betapa mudahnya bagi para pemimpin dan komandan militer Ceko untuk menangkap mereka semua. Mereka tidak memiliki persenjataan berat dan, jika dihadapi, akan mudah dilumpuhkan. Sore hari tanggal 17 Maret, mereka meninggalkan Praha bersama konvoi mereka. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan detasemen pertama tentara Jerman yang menuju untuk menduduki kota. Mereka kembali ke titik awal dan, dari sana, naik kereta menuju Wina, di mana kedatangan Hitler diharapkan. Beberapa tuduhan selanjutnya tentang dugaan kepengecutan Hitler tidak sesuai dengan apa yang Kempka lihat secara pribadi di garis depan. Pengalaman yang sangat jelas adalah penerbangan menuju daerah Dnieper pada musim dingin 1942 hingga 1943. Pada hari-hari itu, pasukan Soviet memusatkan serangan mereka untuk merebut kembali wilayah Donetsk, dan target utamanya adalah pabrik hidroelektrik besar Zaporozhye. Mereka mendarat di bandara yang terletak di sebelah barat kota, karena yang di timur telah direbut oleh unit lapis baja Rusia. Para komandan bersikeras bahwa Hitler harus segera meninggalkan tempat itu, tetapi dia menolak kemungkinan itu. Dia ingin memverifikasi sendiri situasinya sebelum bertindak. Dia tidak setuju untuk pergi sampai 4 hari telah berlalu setelah dia menganggap memiliki semua informasi yang diperlukan dan telah memberikan instruksi yang relevan. Pada saat itu, pangkalan udara sudah diserang oleh penerbangan Soviet. Dari Zaporozhye mereka pindah ke Vinnitsa, titik dari mana tindakan di front timur dikoordinasikan selama musim panas, memungkinkan reaksi cepat terhadap setiap peristiwa kritis. Meskipun Kempka menghindari membuat evaluasi pribadi, ia menganggap bahwa ia harus menyangkal pernyataan yang dibuat oleh beberapa tokoh pada masa itu, yang dalam memoar mereka meyakinkan bahwa Hitler menjauh dari pertempuran. Dia tahu bahwa versi itu tidak sesuai dengan fakta. Para komandan tinggi terus-menerus memperingatkannya tentang risiko menjauh terlalu jauh dari markas besar, karena itu dapat memengaruhi kendali operasi. Kadang-kadang dia menerima argumen itu, tetapi jika muncul krisis yang, dalam persepsinya, membutuhkan kehadiran langsungnya, tidak ada cara untuk membujuknya. Dia mendorong keputusannya di atas pertimbangan lainnya. Kempka menjelaskan bahwa kisahnya tidak bermaksud untuk mengeluarkan penilaian tentang peran Hitler selama perang. Dia tidak menganggap dirinya mumpuni untuk membuat penilaian sejarah. Tugas itu adalah milik mereka yang akan mempelajari fakta-fakta itu di masa depan. Dia, kecuali untuk beberapa perjalanan tertentu, berada di sisi pemimpin hampir sepanjang waktu di berbagai markas besar. Kehidupan sehari-hari di sana sederhana, tanpa kemewahan. Rutinitas dimulai pagi-pagi sekali dan berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, keputusan strategis berada di tangan para pemimpin militer utama markas besar. Tokoh-tokoh yang memiliki bobot terbesar dalam strategi militer adalah Keitel, Jodl, dan Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Meskipun Bormann memiliki pengaruh besar di lingkungan Hitler, dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan operasional harian sebelum Januari 1996-1945. Bahkan Himmler dikeluarkan dari pertemuan-pertemuan itu untuk waktu yang lama dan baru kemudian diizinkan untuk bergabung. Partisipasi Bormann dalam pertemuan-pertemuan itu hanya terkonsolidasi ketika Hitler memindahkan pusat komandonya ke bunker bawah tanah di Berlin, menandai dimulainya fase akhir konflik. Sejak saat itu, dia menjadi bagian dari pertemuan militer harian dan semuanya menunjukkan bahwa dia secara langsung memengaruhi keputusan untuk melanjutkan perlawanan tanpa kemungkinan menyerah.
Pengkhianatan terakhir, Himmler, Fegelein, dan akhir sang Führer. Eva Braun hadir di Berlin beberapa hari sebelum ulang tahun Adolf Hitler. Meskipun dia memintanya untuk tidak melakukannya, dia memutuskan untuk tetap di sisinya sampai akhir. Pada tanggal 26 April, Erich Kempka dapat berbicara dengannya untuk pertama kalinya sejak kedatangannya. Dia, yang dikenalnya sejak 1932, dengan tenang mengungkapkan keputusannya untuk tetap tinggal di ibu kota, sudah tahu bahwa situasinya tidak ada jalan keluar. Eva Braun bercerita bahwa Hitler bersikeras agar dia pergi dengan pesawat, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia akan berbagi nasibnya. Saat Martin Bormann lewat di dekatnya, dia berkomentar bahwa Hitler tahu bagaimana dia bertindak, tetapi di tengah konflik dia tidak bisa menggantinya. Dia menambahkan bahwa dalam kondisi lain, Bormann akan disingkirkan. Bunker sudah menerima serangan langsung, tetapi strukturnya bertahan. Para penjaga dilengkapi dengan senapan mesin ringan dan granat menghadapi kemungkinan menghadapi penyusup. Di utara kota, pertempuran telah berubah menjadi jarak dekat, dengan unit Jerman yang langka dan anggota Volkssturm dengan sedikit senjata. Harapan yang ditempatkan pada pasukan Weng dan Steiner telah sirna. Ada pembicaraan tentang jalan-jalan yang penuh dengan korban tewas dan kendaraan lapis baja yang hangus di seluruh area. Ruang yang sebelumnya menampung anak-anak dan wanita telah berubah menjadi ruang medis darurat. Kempka bersama dengan Dr. Haase menjelajahi area tersebut mengunjungi kenalan yang terluka. Pada tanggal 26 April, Ritter von Greim dipanggil ke Berlin untuk mengambil alih komando Luftwaffe menggantikan Hermann Göring. Dia tiba dengan Wieseler Storch yang diterbangkan oleh Hanna Reitsch. Selama perjalanan, jenderal itu terkena tembakan musuh dan Reitsch mengambil kendali untuk mendarat di dekat gerbang Brandenburg. Setibanya di sana, Greim dirawat dan Reitsch menceritakan detail penerbangan kepada Hitler. Ketika jenderal memasuki kantor, Hanna mengucapkan selamat tinggal kepada Hitler dan Kempka memiliki kesempatan untuk menyambutnya. Kemudian Reitsch bertemu dengan anak-anak Goebbels, mendedikasikan dirinya untuk menghibur mereka dengan permainan dan lagu. Keesokan harinya, Hermann Fegelein memanggil Kempka untuk meminta 2 kendaraan untuk misi informasi. Selain itu, ia meminta agar dia menyimpan tas dengan dokumen penting Himmler dan miliknya yang akan dia serahkan pada pukul 10 malam. Kempka, yang sudah lama berteman dengan Fegelein dan menyadari kedekatannya dengan Hitler, setuju tanpa curiga bahwa dia mungkin membahayakan keselamatannya sendiri. Petugas itu pergi dengan mobil terakhir yang tersedia dari taman kendaraan. Setengah jam kemudian, kendaraan kembali tanpa dia, dan para pengemudi menjelaskan bahwa dia telah turun di Kurfürstendamm untuk melanjutkan berjalan kaki. Dia mengenakan seragam jenderal SS-nya. Kempka hadir di bunker seperti yang telah dia sepakati sesaat sebelum waktu yang disepakati. Tempat itu dalam keadaan siaga, karena kantor berita DNB telah mengumumkan informasi mendesak dari kantor berita Reuters. Karena radio biasa tidak berfungsi, transmisi bergantung pada stasiun kolom bermotor yang telah dipasang di area gudang batubara. Berita itu menyatakan bahwa Heinrich Himmler telah menghubungi Count Bernadotte dengan maksud untuk menegosiasikan jalan keluar dengan Sekutu Barat. Dia menuduh bahwa Hitler terisolasi, telah menderita pendarahan otak dan tidak dapat bertindak dengan bijaksana. Diperkirakan dia hanya punya beberapa jam lagi untuk hidup. Reaksinya adalah kejutan total. Martin Bormann keluar dari pertemuan dengan kertas kusut di tangannya, berkomentar bahwa kesetiaan tidak ditunjukkan dengan lencana. Dia segera bertanya tentang keberadaan Fegelein. Kempka memberitahunya tentang panggilannya, kepergiannya dengan kendaraan, dan penyerahan tas yang tertunda. Suasana sangat gugup. Fegelein memiliki reputasi yang tak tercela dan dianugerahi penghargaan tertinggi. Asisten pribadi Hitler dan Duta Besar Hewel meminta dosis racun. Diketahui bahwa Himmler telah memberikan sianida kepada pemimpin Reich itu beberapa waktu lalu. Tidak lama kemudian, asisten Fegelein kembali ke kanselari. Setelah diinterogasi oleh Högel, kepala keamanan Reich di kanselari, dia menjelaskan bahwa dia telah menemani Fegelein ke kediamannya, di mana dia berganti pakaian dan menyarankan agar dia melakukan hal yang sama. Ajudan itu yang curiga kembali ke posnya dengan seragam. Fegelein telah mengatakan kepadanya bahwa niatnya adalah untuk tetap tinggal dan kemudian mencoba menyusul Himmler.
Bormann memerintahkan agar setiap badan yang dapat menerima komunikasi mencoba menemukannya segera. Sementara itu, Sekretaris Negara Neumann memimpin pernikahan dua tentara dengan Hitler dan Eva Braun sebagai saksi. Para pengantin wanita telah tiba di sana melarikan diri dari kemajuan Soviet. Sekitar tengah malam, panggilan diterima dari Fegelein dari suatu tempat di Berlin. Dia berkomunikasi dengan saudara iparnya, Eva Braun, mendesaknya untuk meninggalkan kota bersama Hitler. Dia menolak tawarannya, memperingatkannya tentang konsekuensi tindakannya dan memintanya untuk kembali, tetapi dia menolak. Tidak lama kemudian, seorang individu yang mencoba keluar melalui area gudang batu bara ditahan oleh seorang penjaga. Dia mengaku sebagai Jenderal Fegelein. Penjaga itu tahu bahwa dia dicari, membawanya ke hadapan Wilhelm Mohnke, yang bertanggung jawab atas pertahanan sektor kementerian. Fegelein mengenakan pakaian sipil dan menjelaskan bahwa dia telah pergi ke kamarnya untuk mengambil tasnya. Mohnke menyerahkannya kepada Högel yang mengambil pernyataannya. Tas itu berisi dokumen yang mengonfirmasi pengkhianatan Himmler dan dirinya sendiri, dan yang telah menjadi asal mula berita yang disebarkan oleh Reuters. Fegelein mengakui bahwa setelah mengambil surat-surat itu, dia berpikir untuk meninggalkan bunker lagi. Saat kamar tidurnya digeledah, mereka menemukan peti dengan kompartemen tersembunyi. Di dalamnya, 2 gulungan koin emas Inggris berukuran besar dan bundel dengan uang kertas Inggris dan Amerika. Itu adalah jumlah yang besar. Isi tempat persembunyian itu akan berakhir di tangan musuh ketika Kanslari jatuh. Hitler memerintahkan pengadilan militer segera. Keputusannya adalah untuk menghukum Fegelein karena pengkhianatan dan menembaknya. Dia menerima hukuman tanpa bergeming. Ketika diserahkan kepada Hitler untuk ditandatangani, dia ragu sejenak. Dia sadar bahwa ini adalah saudara ipar Eva Braun dan seorang perwira dengan catatan berani dalam pertempuran. Namun Eva Braun menyebutkan panggilan malam itu juga dan menyarankan agar Fegelein dan Himmler ingin menyerahkan mereka. Dia bersikeras agar ikatan keluarga apapun dikesampingkan. Hitler menandatangani. Perwira itu dieksekusi di Taman Kementerian Luar Negeri oleh orang-orang yang pernah berada di bawah komandonya. Sesaat sebelumnya, di sebuah ruangan terpisah di bunker, salah satu ampul yang diserahkan oleh Himmler telah diuji. Efeknya segera, dan satu tatapan saja di antara mereka yang hadir sudah cukup untuk memahami bahwa itu bekerja seperti yang diharapkan. Jalan-jalan Berlin memiliki barikade dengan tank yang setengah terkubur. Di tengah pemboman, penduduk mengantre untuk mendapatkan makanan atau pakaian. Penjarahan pertama dimulai. Pertahanan anti-pesawat bergabung dengan pertempuran darat, sementara infanteri dan kendaraan lapis baja Soviet maju dari jalan ke jalan. Pada tanggal 28 April, Graim meninggalkan ibu kota dalam penerbangan yang kembali dipimpin oleh Hanna Reitsch. Lepas landas lebih rumit daripada pendaratan dengan proyektil meledak di dekatnya. Meskipun demikian, mereka berhasil lepas landas dan tiba tanpa insiden. Pada hari yang sama, persiapan pernikahan antara Hitler dan Eva Braun dimulai. Di kantor pemimpin, surat wasiat pertama kali didiktekan. Sekretaris Traudl Junge menuliskannya untuk pertama kalinya. Kemudian pernikahan itu dirayakan. Hadir Goebbels, Bormann, Hewel, Frau Christian Axmann, dan von Below. Seorang pengacara mengurus upacara sementara ledakan bergemuruh. Hitler dan Eva Braun berdiri di depan meja. Saksi-saksi adalah Goebbels dan Bormann. Setelah beberapa kata singkat tentang kewajiban pernikahan, mereka menandatangani. Kemudian ada makanan ringan. Para hadirin berbicara dengan santai, tahu bahwa sebentar lagi Hitler dan istrinya akan mati. Mereka mengenang cerita masa lalu. Berita pernikahan itu menyebar perlahan. Banyak yang bahkan tidak tahu tentang keberadaan Eva Braun. Beberapa bertanya-tanya mengapa Hitler menunggu begitu lama untuk menikah. Tetapi mereka yang tahu menyadari bahwa dia telah menjadi sosok yang konstan dalam kehidupan pribadi pemimpin. Selalu bijaksana, dia menghindari paparan. Dia tidak pernah muncul di pertemuan militer atau acara publik. Pada jam-jam pertama tanggal 29 April, Goebbels dan Bormann mendiskusikan pembentukan pemerintahan baru dengan Hitler. Hitler meminta Goebbels untuk mengambil alih sebagai kanselir dan Dönitz sebagai presiden sementara.
Kemudian, dia mengundang Goebbels untuk meninggalkan Berlin bersama keluarganya, tetapi Goebbels menolak. Dia berargumen bahwa sebagai penanggung jawab pertahanan kota, dia tidak bisa pergi. Diskusi semakin memanas. Goebbels meninggalkan kantor dan mendiktekan surat wasiatnya kepada Junge. Pada hari yang sama, Kempka dipanggil oleh Hitler. Mengenakan pakaiannya yang biasa, pemimpin itu tampak tenang. Dia memegang peta di tangan kanannya dan lengan kirinya gemetar seperti pada bulan-bulan terakhir. Dia bertanya bagaimana keadaannya. Kempka menjelaskan bahwa dia telah mengatur pertahanan antara gerbang Brandenburg dan lapangan Potsdam. Hitler bertanya tentang suasana hati anak buahnya, dan setelah mendengar bahwa mereka mempercayai Wenck, dia mengangguk dalam diam dengan ekspresi serius. Malam itu surat wasiat Hitler dan Goebbels ditandatangani. Lorenz, Bellow, dan Zander menerima misi untuk membawa salinan kepada Dönitz. Mereka berangkat melalui jalur yang berbeda. Kempka menerima perintah lain, mengirim 2 kurir sepeda motor dengan pesan untuk Wenck. Teks itu ditandatangani oleh Bormann dan Burgdorf, mengatakan bahwa waktu hampir habis. 2 sepeda motor Sachs didapatkan. Para utusan berpakaian sipil berangkat melalui rute yang berbeda menuju Ferch, dekat Potsdam. Salah satunya ditahan di Grunewald. Meskipun dia menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Bormann, dia dituduh sebagai pembelot. Dia dibawa dari pos ke pos, di mana tidak ada yang mengenali para penanda tangan. Akhirnya setelah panggilan ke kanselari, dia dibebaskan. Kurir kedua tidak pernah kembali. Perintah terakhir, kremasi sang Führer. Pada tengah hari tanggal 30 April 1945, granat Soviet jatuh tanpa henti di distrik kementerian dan menghantam bagian dalam kanselari Reich. Pertempuran berkecamuk, bangunan-bangunan runtuh dengan suara gemuruh dan jalan-jalan tertutup puing-puing dan debu. Dalam suasana itu, Adolf Hitler berjalan dari orang ke orang di dalam bunker, menjabat tangan dan mengucapkan terima kasih dengan suara rendah atas upaya dan kesetiaan. Para sekretaris Traudl Junge dan Gerda Christian bersama Konstanze Manziarli yang bertanggung jawab atas dietnya diundang untuk berbagi makan siang. Eva Braun duduk di sebelahnya dan selama makan dia mengadakan obrolan ringan agar semua orang bisa berpartisipasi. Ketika mereka selesai dan para tamu pergi, Otto Günsche menyuruh mereka kembali. Hitler dan Eva menunggu mereka di ambang pintu ruang tunggu. Eva memeluk rekan-rekan selama bertahun-tahun dan menjabat tangan mereka. Kemudian Hitler mengucapkan selamat tinggal kepada Martin Bormann dan ajudannya Günsche, kepada siapa dia memberikan instruksi pribadi yang tidak dia ungkapkan saat itu. Keduanya memahami keseriusan dari apa yang akan terjadi. Pada saat itu, Erich Kempka berada di sektor garasi bawah tanah yang belum mengalami kerusakan besar. Dia baru saja masuk setelah memeriksa pergantian penjaga ketika telepon berdering. Ketika dia mengangkat, dia memperkenalkan dirinya. Itu adalah Otto Günsche. Dengan suara tegang dia bertanya apakah ada botol minuman keras. Permintaan itu mengejutkan Kempka karena pada hari-hari itu tidak ada yang punya semangat untuk minum. Günsche bersikeras dan menambahkan bahwa dia akan segera datang. Kempka mencari sebotol konyak dan menyiapkannya. Setengah jam berlalu tanpa dia datang, telepon berdering lagi. Suara Günsche serak dan emosional segera menuntut 200 liter bensin. Awalnya Kempka mengira itu lelucon dan mencoba membuatnya mengerti bahwa dia meminta sesuatu yang mustahil. Tetapi suara itu menjadi lebih mendesak. Bensin, Erich, bensin. Kempka bertanya untuk apa dia menginginkannya, tetapi Günsche menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakannya melalui telepon dan bahwa dia harus segera membawanya ke pintu masuk bunker Führer meskipun harus memindahkan semuanya untuk mendapatkannya. Kempka menjelaskan bahwa dia hanya bisa mendapatkan bahan bakar di Tiergarten, di mana ribuan liter terkubur, tetapi dengan pemboman itu akan menjadi bunuh diri bagi anak buahnya. Dia memohon untuk menunggu sampai tembakan Rusia mereda sekitar pukul 5 sore. Günsche menjawab bahwa dia tidak bisa menunggu bahkan 1 jam dan memerintahkan untuk mengambil semua yang mungkin dari tangki mobil yang rusak dan mengirimkannya dengan jerigen. Di garasi masih ada kendaraan yang hancur oleh reruntuhan tetapi tidak terbakar. Kempka memerintahkan letnannya untuk mengumpulkan semua bensin yang tersedia dengan beberapa orang dan membawanya ke titik yang ditunjukkan.
Dia sendiri bergegas menemui Günsche, melompati puing-puing dan mobil yang hancur. Saat memasuki bunker, dia melihat Günsche keluar dari kantor Hitler. Penampilannya telah berubah total, dia pucat dan tampak seperti orang mati. Kempka bertanya apa yang terjadi. Kamu telah membahayakan setengah lusin orang untuk membawakanku bahan bakar di tengah pemboman ini. Günsche tampaknya tidak mendengarnya, menutup pintu, menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata, "Bos telah meninggal." Kempka menjadi lumpuh. Dia bertanya bagaimana itu mungkin jika hari sebelumnya dia melihatnya tampak baik-baik saja. Günsche, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya dengan gerakan yang tidak meninggalkan keraguan dan menunjuk ke pintu yang tertutup. Dengan kalimat yang terputus-putus, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Bos telah mengakhiri hidupnya di dalam kantor dan Eva Braun telah memutuskan untuk menemaninya dalam nasib itu. Mereka yang hadir memanggil dokter dan orang-orang terdekat untuk memastikan apa yang terjadi. Salah satu anak buah Kempka datang untuk melaporkan bahwa ada antara 160 dan 180 liter bensin di pintu masuk bunker. Saat itu Heinz Linge, ajudan pribadi Hitler, muncul meminta bahan bakar itu. Kempka menjawab bahwa itu sudah siap. Linge menghilang di balik pintu dan kemudian keluar ditemani oleh Dr. Stumpfeger, membawa tubuh Hitler yang terbungkus selimut abu-abu di antara mereka. Wajahnya tertutup hingga hidung dan di bawah rambutnya yang sangat beruban tampak dahinya yang pucat. Satu lengan terlepas dari selimut dan menggantung lemas hingga siku. Di belakangnya Martin Bormann menggendong Eva Braun berpakaian hitam dengan kepala pirangnya menjuntai ke belakang. Pemandangan itu sangat mengejutkan Kempka. Eva Braun telah memiliki konflik serius dengan Bormann karena menemukan intriknya dan sekarang musuh terbesarnya yang menggendongnya mati. Kempka memutuskan bahwa itu tidak boleh terjadi. Dia memerintahkan Günsche untuk membantu membawa bos dan mengambil mayat Eva di pelukannya sendiri. Saat merasakannya, dia merasakan sisi kirinya basah dan untuk sesaat dia berpikir bahwa dia juga telah ditembak. Tetapi kemudian dia tahu bahwa ketika Hitler jatuh, dia telah menjatuhkan vas bunga dan airnya telah membasahi wanita itu. Kempka tersandung di tangga akses saat menggendong tubuh Eva Braun. Kelelahan, dia terpaksa berhenti sampai Günsche datang membantunya. Di antara keduanya mereka berhasil membawanya keluar, di mana suara gemuruh tak tertahankan dan ledakan menutupi area itu dengan debu dan pecahan. Dekat pintu keluar, Stumpfeger dan Linge telah meninggalkan mayat Hitler terbaring di samping alat pengaduk semen. Dia ditutupi dengan selimut abu-abu yang memperlihatkan kakinya terentang ke arah lorong. Eva diletakkan di samping suaminya, meskipun dalam posisi yang agak menyimpang. Dentuman berlanjut tanpa jeda, dan Kempka memutuskan untuk kembali di bawah tanah untuk mengambil napas. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan jerigen, mendekati mayat dan meletakkan lengan Führer di dadanya. Angin mengibaskan rambutnya. Dia melepaskan tutup wadah saat lebih banyak proyektil jatuh, memaksa mereka untuk berlindung sejenak di pintu masuk bunker. Ketika tembakan mereda, Kempka keluar lagi dan menuangkan isi jerigen ke atas mayat mengatasi rasa jijik dan memenuhi perintah terakhir Hitler. Di sisinya Günsche dan Linge melakukan hal yang sama dengan jerigen tambahan. Alat pengaduk telah membentuk cekungan di titik itu, di mana bahan bakar menumpuk dan diserap oleh pakaian. Berulang kali mereka memasuki bunker untuk mengambil lebih banyak jerigen saat granat jatuh. Dr. Goebbels, Bormann, dan Stumpfeger ada di sana tanpa berani keluar. Cara ditemukan untuk memulai pembakaran. Satu proposal segera disingkirkan dan, sebagai gantinya metode yang lebih bijaksana, diimprovisasi dengan apa yang ada di tangan. Setelah menyalakannya, api menyambar bahan bakar dan kolom gelap naik. Mereka yang hadir mengamati dalam diam saat api memenuhi tujuannya. Pada akhirnya, mereka memberikan salam terakhir dan pergi dengan terlihat sangat terkejut. Api menghabiskan bahan bakar. Mustahil untuk menambahkan lebih banyak saat masih menyala, jadi mereka harus menunggu sampai padam sebelum melanjutkan. Operasi berlangsung dari pukul 14 hingga 19.30. Selama sore hari, anak buah Kempka berhasil mendapatkan beberapa ratus liter bensin lagi dalam kondisi ekstrem. Ketika mereka kembali ke bunker, mereka menemukan lingkaran dalam Hitler berkumpul di sana.
Banyak yang naik untuk memberikan penghormatan kepada bos yang sudah meninggal dan istrinya. Air mata terlihat di wajah-wajah keras seperti SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke, Komandan Sektor, Jenderal Polisi Rattenhuber dan lainnya. Meskipun banyak yang mengharapkan saat itu, konfirmasi itu jatuh seperti pukulan. Ketenangan yang telah memerintah sampai saat itu menghilang dan keputusasaan menyerang mereka. Yang pertama pulih adalah Dr. Goebbels. Dia memanggil Bormann, Burgdorf, Krebs, dan Mohnke untuk membahas situasi tersebut. Günsche dan Kemka masuk lagi ke ruangan tempat kematian terjadi. Mereka melihat pistol Eva dan Hitler di atas karpet merah, noda darah di meja dan lantai, dan vas bunga yang terbalik. Di depan mereka tergantung potret masa muda Ibu Hitler, dan di atas meja ada gambar Frederick Agung. Kemka tenggelam dalam pikirannya, keluar untuk memenuhi kewajibannya. Di ruang tunggu kamar dokter dia menemukan Magda Goebbels duduk di depan meja dengan ekspresi sedih. Dia memintanya untuk duduk sebentar dan berbicara tentang perpisahannya dengan Hitler. Dia mengatakan bahwa dia telah berlutut memohon padanya untuk tidak bunuh diri dan bahwa dia mengangkatnya dengan tenang menjelaskan bahwa dia harus meninggalkan dunia ini untuk memungkinkan Karl Dönitz menyelamatkan apa yang tersisa dari Jerman. Kemka mencoba mengalihkan perhatiannya dengan berbicara tentang kemungkinan mengevakuasi keluarga Goebbels dengan 3 mobil lapis baja yang masih dia miliki. Dia tampak lega dan menerima ide itu. Saat itu Joseph Goebbels masuk. Magda menjelaskan rencana pelarian itu, tetapi dia menolaknya. Dia menjelaskan bahwa dia akan mengirim Jenderal Hans Krebs sebagai negosiator kepada Jenderal Soviet Zhukov untuk mencoba jalan keluar. Jika gagal, dia akan tetap tinggal di Berlin karena dia tidak ingin menjadi buronan permanen. Dia menambahkan bahwa istri dan anak-anaknya bebas untuk pergi. Magda menjawab bahwa dia akan mengikuti jalan suaminya. Kemka memasuki ruangan tempat kepala pengawal, Franz Schädle, terluka parah dan menceritakan apa yang baru saja dia dengar. Selama percakapan, Günsche dan kriminal direktur Högel masuk dengan perintah baru. Mohnke menetapkan bahwa Kemka dan anak buahnya harus pergi pada pukul 21 ke gudang batu bara Kanselari baru untuk mencoba jalan keluar, bahkan bertempur jika perlu. Schädle menyatakan bahwa setelah kepergian mereka, dia akan menembak kepalanya sendiri agar tidak jatuh tawanan, dan begitulah yang dia lakukan ketika saatnya tiba. Pawai terakhir, Bormann, Stumpfeger, dan api pengepungan. Setelah pertemuan di mana Joseph Goebbels, Wilhelm Burgdorf, Martin Bormann, Hans Krebs, dan Wilhelm Mohnke telah menentukan persyaratan proposal yang harus disampaikan kepada Jenderal Georgi Zhukov, Jenderal Krebs berangkat ke posisi Soviet sebagai utusan. Jam berlalu dan ketika malam tiba, dia masih belum kembali. Menghadapi ketidakhadiran yang berkepanjangan itu, Mohnke memutuskan untuk menunda upaya keluar selama 24 jam. Baru menjelang fajar, Krebs akhirnya kembali ke Kanselari. Dia memberitahu Goebbels bahwa Zhukov tidak menerima apapun selain penyerahan tanpa syarat. Satu-satunya hasil yang dia peroleh adalah komitmen bahwa tahanan dan yang terluka akan diperlakukan sesuai dengan aturan konvensi Jenewa. Dengan laporan itu, keraguan apapun ditutup. Keputusan tidak akan diubah lagi. Rencana pelarian ditetapkan untuk tanggal 1 Mei pukul 21. Tidak ada yang mengharapkan hasil yang berbeda. Semua orang mengerti bahwa hanya ada 2 hasil yang mungkin, melewati posisi Soviet hidup-hidup atau jatuh dalam upaya itu. Sementara itu, setiap hari kehadiran tentara musuh di Tiergarten semakin intensif, yang membuat semakin sulit untuk mempertahankan posisi sampai waktu yang ditentukan untuk berangkat. Di tengah situasi yang suram itu, Erich Kemka, pengemudi Hitler dan penanggung jawab organisasi transportasi, tidak bisa tidak mengarahkan pikirannya pada Magda Goebbels dan anak-anaknya. Wanita itu lebih memilih untuk tetap bersama suaminya dan tidak ada jalan untuk kembali. Pengemudi bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyelamatkan anak-anak dari tragedi yang akan datang. Meskipun situasi militer sangat putus asa dan kota runtuh, beberapa terus mencari isyarat kemanusiaan di tengah kekacauan. Kemka menyaksikan bagaimana bahkan di jam-jam terakhir itu pernikahan darurat dirayakan antara tentara dan pasangan mereka dalam upacara singkat yang diselenggarakan di sudut-sudut darurat bunker. Tidak lama setelah pernikahan, Kemka menerima berita tentang hasil yang ditakuti banyak orang. Anak-anak pasangan Goebbels sudah tidak bernyawa. Diketahui bahwa menghadapi kemungkinan jatuhnya Berlin,
Menteri sendiri mencari beberapa dokter di bunker untuk mencegah anak-anak jatuh ke tangan Soviet. Setelah beberapa kali mencoba, hanya satu yang setuju untuk memenuhi permintaannya, dan begitulah yang lain tolak terlaksana. Selanjutnya, persiapan terakhir untuk keberangkatan dilakukan. Semua barang bawaan yang tidak perlu ditinggalkan. Bahkan beberapa barang pribadi yang dibagikan Eva Braun sesaat sebelum meninggal ditinggalkan. Pukul 20.45 operasi kremasi pasangan Goebbels dimulai, dipimpin oleh menteri sendiri. Pria dan wanita yang ingin melarikan diri diorganisir menjadi beberapa kelompok. Kemka memiliki sekitar 30 wanita di bawah komandonya. Sebelum keberangkatan, dia kembali turun ke bunker untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan Goebbels. Meskipun kematian anak-anak mereka baru-baru ini, keduanya menunjukkan ketenangan yang membingungkan. Magda Goebbels dengan suara rendah memintanya untuk tidak melupakan apa yang telah dia lihat. Meskipun tidak ada yang bertanya tentang mereka lagi. Dengan datangnya malam, kelompok-kelompok mulai meninggalkan kanselari. Mereka melintasi Wilhelmsplatz yang sepi, memasuki kereta bawah tanah, dan berjalan melalui terowongan menuju Friedrichstraße. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka mencapai stasiun. Di sana mereka bertemu dengan kerumunan tentara yang kelelahan, yang terluka tanpa perawatan, dan buronan yang tergeletak di sepanjang dinding dan tangga. Sebagian besar tampaknya telah menyerah pada harapan untuk melarikan diri. Kemka keluar dari stasiun sendirian untuk mencari kemungkinan rute ke utara. Dia mendapat perintah untuk mencapai Fehrbellin dengan kelompoknya, yang terdiri dari sekitar 100 orang dan bergabung di sana dengan unit manapun yang masih bertempur. Maju ke jembatan Weidendam, dia menemukan barikade. Para pembela mengatakan kepadanya bahwa beberapa kelompok telah berhasil melewati pengepungan di titik itu, meskipun yang lain telah dipukul mundur dengan kerugian besar. Kemka mengamati di atas barikade dan memastikan bahwa jalanan dipenuhi mayat dan yang terluka. Ke arah VGI-Straße, Soviet telah menyebabkan kebakaran besar untuk menerangi area dan menjaga Friedrichstraße tetap diawasi. Orang-orang di barikade menjelaskan bahwa musuh telah bersembunyi di reruntuhan dan mendominasi seluruh jalan dengan tembakan otomatis. Kemka mengatur ulang kelompoknya dan menunjuk Admiralspalast sebagai titik pertemuan baru, mengizinkan setiap orang untuk mencoba melarikan diri dengan unit lain manapun. Sekitar pukul 2 pagi, Kemka melihat sekelompok kecil mendekat. Di antara mereka dia mengidentifikasi Martin Bormann mengenakan seragam SS Obergruppenführer. Dia ditemani oleh Dr. Neumann, ajudan Goebbels, SS Hauptsturmführer Schwegermann, dan Dr. Stumpfegger. Mereka telah meninggalkan kanselari tidak lama setelah kelompok Kemka. Kemka segera bertanya kepada Schwegermann tentang nasib Goebbels dan istrinya. Dia menjawab bahwa keduanya telah mengikuti tekad yang sama yang diambil oleh Hitler dan Eva Braun. Situasi tidak memungkinkan untuk membahas secara rinci. Segera, Bormann berdiskusi dengan Neumann dan Kemka tentang perlunya memiliki kendaraan lapis baja untuk melewati pengepungan. Kemka menunjukkan bahwa mungkin tidak ada lagi yang tersedia di daerah itu. Namun, tidak lama kemudian mereka mendengar suara rantai ulat merangkak mendekat. Yang mengejutkan semua orang, muncul 3 tank tipe 4 disertai dengan 3 kendaraan angkut lapis baja lainnya. Perwira yang memimpin memperkenalkan dirinya sebagai SS Obersturmführer yang mematuhi perintah untuk menuju ke utara dengan sisa-sisa kompi lapis baja dari Divisi Nord. Kemka menjelaskan situasinya kepadanya dan memerintahkan mereka untuk maju perlahan untuk memberikan perlindungan sampai mereka mencapai Ziegelstraße. Para buronan berkumpul di sekitar kendaraan dan mulai bergerak membungkuk. Bormann dan Neumann berbaris di sebelah kiri, di samping menara tank pertama. Kemka berada di belakang, ditemani oleh Stumpfegger. Ketegangan tak tertahankan, semua orang sadar bahwa mereka mempertaruhkan hidup mereka dalam upaya itu. Tiba-tiba tembakan musuh meletus dengan kuat. Kilatan api muncul dari sisi kendaraan lapis baja yang memimpin kolom. Ledakan itu melemparkan Bormann dan Neumann ke udara. Kemka kehilangan keseimbangan dan Stumpfegger terlempar dengan keras ke arahnya. Pada saat itu Kemka menjadi tidak sadarkan diri di bawah gemuruh ledakan. Melarikan diri dari Berlin, pengemudi yang menyanggah pelarian
Ketika Erich Kempka sadar kembali, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak ledakan. Matanya masih dibutakan oleh cahaya ledakan yang intens, dan untuk sesaat dia berpikir dia telah kehilangan penglihatannya. Sedikit demi sedikit dia mencoba bergerak, meraba-raba sekelilingnya, dan pikirannya mulai merespons lagi. Ledakan itu telah melemparkannya di antara puing-puing yang menutupi jalan. Tanpa bisa melihat dengan jelas, dia maju merangkak dengan susah payah, menempuh beberapa meter sampai dia menabrak dinding. Saat menyentuhnya, dia mengerti bahwa itu adalah barikade dari mana mereka mencoba keluar yang gagal. Dia tetap di sana sejenak, mengambil napas, sementara inderanya perlahan menyesuaikan diri dengan kegelapan yang disela oleh kilatan. Tidak lama kemudian dia mulai membedakan bentuk dan ketika dia mendongak, dia melihat seorang pria bergerak terhuyung-huyung ke arahnya. Dia mendekat dan mengenalinya. Itu adalah Georg Beetz, pilot kedua Hitler yang juga ikut serta dalam pelarian. Kempka bergidik melihat luka dalam yang melintasi kepalanya, terbuka oleh pecahan peluru dari dahi hingga ke bagian belakang. Beetz dengan suara teredam menjelaskan bahwa cedera itu dideritanya ketika kendaraan yang menyeretnya, Martin Bormann, Neumann, Stumpfegger, dan Kempka sendiri ke udara meledak. Keduanya maju perlahan, saling menopang, menuju Admiralspalast. Ketika mereka tiba di dekat jembatan Weidendam, Beetz tidak dapat melanjutkan lagi. Kempka menempatkannya di gerobak tangan yang ditinggalkan dan dengan lega melihat Dr. Käthe Hausermann, asisten dokter gigi pribadi Hitler, Profesor Blaske, tiba. Dia meminta bantuannya dan pergi mencari perlengkapan medis di Admiralspalast. Di antara keduanya mereka membalut yang terluka. Kondisi Beetz membuat mustahil untuk membawanya keluar dari Berlin. Hausermann berjanji untuk membawanya ke tempat tinggalnya dan merawatnya, tetapi kemudian Kempka mengetahui bahwa dia telah meninggal tidak lama setelah dia pergi. Yakin bahwa tidak ada lagi cara untuk melarikan diri dalam kelompok, Kempka memutuskan untuk membubarkan formasi yang masih dia pertahankan. Dia memerintahkan agar setiap orang mencari pakaian sipil dan mencoba melarikan diri sendiri dengan melintasi garis musuh. Setelah memenuhi apa yang dia anggap sebagai tugas militer terakhirnya, dia hanya memikirkan kelangsungan hidupnya sendiri. Dengan 7 pria dia kembali ke stasiun Friedrichstraße dan naik ke rel kereta api layang dengan maksud untuk mencapai stasiun Leert. Mereka segera mengerti bahwa rute itu diblokir. Rel berada di bawah tembakan intens dari pasukan Soviet. Mereka turun lagi dan menemukan satu set gudang yang dibangun di bawah struktur logam. Kempka masuk dengan hati-hati ke salah satunya dan menemukan beberapa pekerja asing ditemani oleh pekerja. Mereka memperingatkannya bahwa mereka harus melepaskan seragam mereka jika ingin tetap hidup. Seorang wanita muda Yugoslavia menyerahkan baju terusan bekas kepada Kempka dan mengarahkannya untuk berganti pakaian di loteng, menyembunyikan pakaian militer di antara radiator tua. Rekan-rekannya juga menerima pakaian sipil. Saat dia berpakaian, Kempka melihat untuk pertama kalinya keparahan luka-lukanya di lengan kanan. Kelelahan, dia merasakan kebutuhan untuk tidur sejenak untuk memulihkan kekuatannya. Baru saja berbaring, dia mendengar suara-suara dan langkah kaki. Dari lubang palka, dia melihat sekelompok besar tentara Soviet masuk yang telah menemukan tempat persembunyian para pekerja. Para prajurit merayakan dengan keras, berpelukan dan menunjukkan kegembiraan. Kempka diliputi oleh apati total, hampir tidak menyadari bahaya langsung. Wanita muda Yugoslavia yang sama berteriak padanya untuk turun. Dia tidak punya pilihan selain menurut. Dia mendekati para prajurit bersama para pekerja asing. Wanita muda itu memegang tangannya dan memperkenalkannya kepada seorang komisaris Soviet, menyatakan bahwa dia adalah suaminya. Petugas itu menatapnya sebentar, memeluknya dan berseru kemenangan. Berlin hancur, Hitler dikalahkan, dan Stalin adalah pemimpin besar. Soviet menawarkan vodka, roti, daging kaleng, dan mentega. Kempka memanggil teman-temannya untuk turun dari loteng, karena komisaris juga ingin menyambut mereka. Setelah beberapa saat, Soviet meninggalkan tempat itu dan para buronan kembali naik ke loteng. Ketegangan jam-jam itu telah membuat mereka kelelahan. Mereka menjatuhkan diri di atas papan dan berhasil tidur sebentar. Setelah 1 jam, Kempka terbangun gelisah. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghilangkan jejak apapun yang dapat mengidentifikasi mereka.
Dia membangunkan yang lain dan memerintahkan untuk membakar semua dokumen pribadi, kartu militer, dan surat-surat yang dapat mengkhianati mereka. Dia sendiri menambahkan panji dan panji kendaraannya ke dalam api. Berubah menjadi warga sipil tanpa identitas militer, mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa bergerak bersama. Sekelompok akan mudah dideteksi. Kemka mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan terakhir yang tersisa. Masing-masing harus mencoba melarikan diri secara terpisah. Saat keluar dari tempat persembunyian, Kemka bertemu lagi dengan tentara Soviet yang sama. Mereka menyambutnya dengan teriakan gembira dan mengatakan kepadanya bahwa mereka menuju gudang lagi. Dia terpaksa menemani mereka. Di sana dia disambut lagi oleh wanita muda Yugoslavia yang menyambutnya sambil tersenyum. Komisaris mengumumkan bahwa kesempatan telah tiba untuk merayakan kemenangan dengan pesta besar. Mereka membawa banyak alkohol dan makanan, dan perayaan dimulai di bawah rel kereta api. Sementara Rusia minum, Kemka memikirkan reruntuhan kanselari, di mana dia telah melihat kehancuran dunianya selesai. Di sana Hitler dan Eva Braun telah dikremasi, dan ingatan akan saat itu masih segar. Meskipun demikian, dia terpaksa berpartisipasi dalam bersulang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Komisaris yang sudah mabuk mengundangnya untuk menari dengan wanita Yugoslavia yang diduga istrinya. Selama tarian, Kemka memperhatikan bagaimana darah dari luka-lukanya merembes melalui lengan bajunya. Dia menyembunyikan tangannya di sakunya untuk menyamarkan. Akhirnya, pesta berakhir dan wanita muda Yugoslavia menunjukkan keberanian yang tak terduga. Mengambil risiko, dia memandu Kemka dan seorang baroness Hungaria yang telah bergabung dengan mereka melalui jalan-jalan yang dijaga, menghindari patroli Soviet sampai mereka mencapai Tegel. Di sana dia meninggalkan mereka untuk kembali dengan rekan-rekan senegaranya. Kemka tidak pernah mengerti mengapa wanita muda tak dikenal itu memutuskan untuk membantunya. Dia mengingat sosoknya sebagai seorang wanita yang telah menunjukkan lebih banyak keberanian daripada banyak pria. Pada tanggal 30 Mei ia mencapai kota Wittenberg. Dia menyeberangi sungai Elbe dengan berenang dan melanjutkan perjalanannya melalui Weimar, Nuremberg dan Munich hingga mencapai Berchtesgaden. Tidak ada yang menahannya selama perjalanan itu. Dalam perjalanan, seorang penerjemah Jerman yang dipekerjakan oleh sekutu memberinya dokumen atas namanya yang memungkinkannya bepergian tanpa hambatan ke tujuannya. Di Berchtesgaden ia beristirahat bersama istrinya selama 1,5 hari. Dia pikir dia telah mencapai akhir dari upaya yang melelahkan, tapi dia segera dilaporkan. Niatnya adalah untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak berwenang sebagai kepala taman kendaraan Hitler setelah pulih, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Malam itu juga dia ditangkap oleh agen CIC Amerika dan setelah diinterogasi selama 12 jam, dia masuk penjara Berchtesgaden. Sejak saat itu dimulai perjalanan panjang melalui kamp konsentrasi dan interniran. Dalam setiap pemindahan, para perwira menginterogasinya, mencoba mendapatkan informasi tentang nasib Hitler dan kolaborator terdekatnya. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu sama dan tekanan tak henti-hentinya. Kemka mengakui bahwa, secara umum, dia telah menerima perlakuan yang benar dan bahkan ramah dari beberapa perwira, tetapi tidak ada yang menerima kesederhanaan kisahnya tentang kematian Hitler. Apa yang mereka yakini adalah kesaksiannya tentang kematian Goebbels dan keluarganya, karena Soviet sudah secara resmi mengkonfirmasi penemuan mayat. Sebaliknya, bagi mereka tidak terpikirkan bahwa Hitler telah meninggal dengan cara yang dijelaskan oleh sopirnya. Para interrogator bersikeras pada desas-desus tentang kapal selam yang disiapkan untuk melarikan diri atau pilot dengan perintah rahasia untuk membawanya ke luar negeri. Kemka hanya bisa menyangkal cerita-cerita itu. Selama sesi-sesi itu, dia mengingat percakapan dengan Hitler pada 1933, tidak lama setelah dia mengambil alih kekuasaan. Dalam salah satu perjalanan mobil, Hitler dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah keluar dari sana hidup-hidup. Kemka, yang telah menyaksikan kremasinya di Taman Kanselari, menganggap semua spekulasi itu tidak berguna. Pada 1946, setelah melewati Darmstadt, dia dipindahkan dengan kendaraan militer ke Nuremberg untuk bersaksi dalam proses tersebut. Dia telah diminta melalui radio selama 2 hari.
Sebelum hadir, seorang perwira Amerika memeriksa pakaiannya dan memberinya dasi baru agar dia tampil dengan penampilan yang sesuai. Sore itu dia tetap berada di ruang jaga tanpa dipanggil. Malam di sel tidak nyaman. Sebuah lampu sorot yang ditempatkan di lubang intip meneranginya tanpa henti. Keesokan harinya, di tengah pagi, dia dibawa ke hadapan pengadilan dan memberikan kesaksian di bawah sumpah. Para jaksa memintanya rincian tentang hari-hari terakhir rezim. Jaksa Amerika berkomentar terkejut bahwa dia tampaknya berada di mana-mana. Kemka menjawab menceritakan apa yang telah dia lihat sebagai saksi dekat Hitler. Hampir semua saksi langsung lainnya telah meninggal atau berada di bawah kendali Soviet. Oleh karena itu, para hakim ingin memeras setiap detail. Kemka tidak menyembunyikan apapun dan mengulangi dengan tepat apa yang telah terjadi tanpa mengubah fakta atau menambahkan interpretasi. Setelah hampir sebulan di penjara Nuremberg, dia dikirim ke kamp Langwasser dengan tujuan untuk dibebaskan. Namun, karena pembebasan di sana sudah selesai, dia dipindahkan ke Regensburg dan kemudian ke Ludwigsburg. Selama perjalanan terakhir itu, dia mengalami kecelakaan truk yang serius yang konsekuensinya akan dia derita seumur hidup. Pada bulan Oktober 1947, dia dibebaskan secara definitif. Bertahun-tahun penahanan dan interogasi telah berlalu. Kemka tahu bahwa rakyat Jerman telah sangat menderita dan bahwa ingatan akan Hitler akan terus menjadi subjek perdebatan selama beberapa generasi. Baginya, apa yang terjadi telah berakhir pada hari-hari terakhir di Berlin itu, ketika dia melihatnya dilalap api di Taman Kanselari.